Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas termokimia, materi SMA kelas 11 pada subbahasan jenis-jenis perubahan entalpi standar. Oke, perubahan entalpi standar. Ada dua poin yang harus kalian ketahui, yaitu perubahan entalpi dan standar. Nah, apakah itu perubahan entalpi? Pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari hal tersebut. Nah, perubahan entalpi biasa disimbolkan dengan delta H. H ini berasal dari kata heat atau panas. Nah, apa itu entalpi? Entalpi merupakan jumlah energi panas yang dimiliki suatu zat pada tekanan tetap. Nah, entalpi suatu zat ini tidak dapat diukur besarnya, tetapi yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya. Terus, standar dalam keadaan bagaimana perubahan entalpi itu bisa diukur? Yaitu pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Oke. Kita melangkah ke jenis-jenis perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar ini bergantung pada jenis reaksinya. Misalnya, reaksi pembentukan, ya jenisnya adalah perubahan entalpi standar pembentukan. Juga reaksi penguraian, reaksi penetralan, dan masih banyak lainnya. Nah, pada pokok bahasan ini kita akan membahas 5 jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar, biasa disimbolkan dengan delta HF. Kemudian yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar, biasa disimbolkan dengan delta HD. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar, biasa disimbolkan dengan delta HC. Kemudian yang keempat, perubahan entalpi penetralan standar, biasa disimbolkan dengan delta HN. Dan yang terakhir, perubahan entalpi pelarutan standar atau delta H SUL. Oke, langsung saja sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar. Lambangnya yaitu delta HF. Nah, apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Tentu sebelumnya kalian tadi sudah ingat kan standar itu apa? Ya, betul. Standar itu yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Yang harus kalian garis bawahi di sini adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kakak kasih contoh. Reaksi pembentukan HCl, di mana 1/2 H2 ditambah 1/2 Cl2 membentuk HCl. Nah, yang mana di sini unsur? Yang mana senyawa-senyawanya? Maksud kakak yang mana senyawanya? Tentu kalian sudah pernah pelajari sebelumnya. Ya, betul. Di sini unsur H2, unsur Cl2. Dia akan membentuk senyawa HCl. Nah, yang mana dimaksud dengan mol? Mol di sini ditandai dengan angka di depan unsur. Di sini seperti 1/2 mol H2, 1/2 mol Cl2, dan 1 mol HCl. Pada umumnya, jika 1 mol itu tidak dituliskan angka 1 di depan unsur atau senyawanya. Nah, yang dimaksud pembentukan di sini inilah pembentukan 1 mol senyawa HCl dari unsur-unsur pembentuknya. Maka, persamaan termokimianya adalah 1/2 H2 ditambah 1/2 Cl2 membentuk 1 mol HCl dengan melepaskan energi sebesar 44 kJ per mol.
Jadi tanda minus di sini menandakan dia melepaskan energi. Oke, sampai di sini paham? Oke, semoga kalian paham ya. Tetap fokus. Kita lanjut ke yang kedua. Perubahan entalpi penguraian standar biasa disimbolkan dengan delta HD. Nah, apa itu perubahan entalpi penguraian standar? Adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi, reaksi penguraian ini adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Jika tadi pembentukan dia adalah berapa entalpi yang terjadi ketika membentuk 1 mol senyawa, maka penguraian adalah berapa entalpi yang terjadi untuk menguraikan 1 mol senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Sehingga tetap yang harus digarisbawahi adalah penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Maka beri contoh, reaksi penguraian HCl. HCl yang tadi ya, kita uraikan menjadi unsur-unsurnya. Itu HCl menguraikan atau HCl terurai, maksud kakak HCl terurai menjadi 1/2 H2 ditambah 1/2 Cl2. Nah, tadi mungkin masih ingat kan? HCl ini merupakan 1 mol senyawa, kemudian unsurnya ada H2 dan Cl2. Maka persamaan termokimianya adalah HCl terurai menjadi 1/2 H2 ditambah 1/2 Cl2 dengan delta HD plus 44 kJ per mol. Karena reaksi penguraian ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan, maka tanda perubahan entalpinya di sini tinggal dibalik saja. Jika tadi pembentukan dia bertanda negatif, maka penguraian dia bertanda positif. Nah, cara bacanya adalah reaksi penguraian 1 mol HCl menjadi 1/2 H2 ditambah 1/2 Cl2 membutuhkan panas sebesar 44 kJ per mol. Oke, paham? Oke, berikutnya adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Biasa disimbolkan dengan delta Hc. Apakah ini maksud dengan perubahan entalpi pembakaran standar? Adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Yang harus kalian ingat pada poin ini adalah pembakaran 1 mol. Ada yang masih ingat apa itu reaksi pembakaran? Ya, kakak jelaskan ya. Reaksi pembakaran tersebut merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen. Jadi, reaksi ini selalu melibatkan oksigen. Kak beri contoh. Misalnya, pembakaran C2H5OH ditambah 3O2 membentuk 2CO2 ditambah 3H2O. Nah, ini bisa kita lihat bahwa selalu reaksi pembakaran itu merupakan reaksi dengan oksigen. Maka persamaan termokimianya adalah C2H5OH ditambah 3O2 membentuk 2CO2 ditambah 3H2O dengan delta Hc sama dengan minus 1350 kJ per mol. Nah, di sini kita lihat zat mana yang dimaksud. Seperti penjelasan pengertiannya bahwa pembakaran 1 mol zat. Nah, ini kita bisa lihat 1 mol zat C2H5OH atau etanol. 1 mol zat etanol. Berikutnya adalah perubahan entalpi penetralan standar, biasa dilambangkan dengan delta Hn.
Perubahan entalpi penetralan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol basa oleh asam atau 1 mol asam oleh basa yang diukur pada keadaan standar. Maka kata kunci di sini adalah menetralkan. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu bahwa reaksi penetralan itu adalah asam tambah basa menghasilkan garam dan air. Oke, betul. Kakak berikan contoh. 2NaOH ditambah H2SO4 membentuk NaHSO4 ditambah H2O. Nah, di sini basa adalah NaOH, asam adalah H2SO4. Maka reaksi ini adalah reaksi penetralan. Untuk persamaan termokimianya, 2NaOH tambah H2SO4 menghasilkan NaHSO4 tambah H2O dengan nilai delta Hn sama dengan minus 200 kJ. Maka, untuk mengetahui berapa perubahan entalpi penetralan NaOH 1 mol NaOH, kita tinggal membagi entalpi reaksi tersebut, yaitu minus 200 kJ per 2 mol. Kita lihat di sini NaOH memiliki 2 mol. Maka hasilnya adalah minus 100 kJ per mol. Artinya, untuk menetralkan 1 mol NaOH, di sini dia melepaskan entalpi atau kalor sebesar 100 kJ per mol. Nah, untuk mengetahui perubahan entalpi penetralan standar dari asamnya, yaitu H2SO4, kita tinggal bagi perubahan entalpi reaksinya dengan mol asamnya. Di sini minus 200 kJ kita bagi dengan 1 mol. Kita lihat di sini H2SO4 memiliki 1 mol. Maka hasilnya adalah minus 200 kJ per mol. Artinya, untuk menetralkan 1 mol asam H2SO4 di sini, dia melepaskan entalpi sebesar 200 kJ per mol. Dan yang terakhir adalah perubahan entalpi pelarutan standar atau delta H-SO. Adalah entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika 1 mol zat melarut dalam suatu pelarut pada keadaan standar. Yang harus kalian tekankan di sini adalah 1 mol zat melarut. Tentunya keadaannya semua jenis perubahan entalpinya pada keadaan standar. Nah, kakak kasih contoh di sini, NaOH solid dia melarut menjadi NaOH larutan dengan nilai delta Hn sebesar positif 50 kJ. Artinya, untuk melarutkan 1 mol NaOH padatan menjadi larutan memerlukan panas sebesar 50 kJ. Oke, baik, sampai di sini paham? Semoga paham semuanya. Sekarang kakak kasih contoh soal. Pada pembakaran 1 gram etanol C2H5OH membentuk karbon dioksida dan air, dibebaskan kalor sebesar 29,7 kJ. Tuliskan persamaan termokimia pembakaran etanol dengan nilai AR H sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, sekarang kita coba kerjakan ya. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini seperti konsep awal bahwa perubahan entalpi
standar ini selalu harus melibatkan 1 mol. Nah, untuk membuat persamaannya, maka kita harus mencari perubahan entalpinya tersebut dalam 1 mol. Kita cari dulu berapakah mol 1 gram etanol ini. Oke, tentu kalian masih ingat untuk mencari mol, rumusnya adalah gram per massa molekul relatif. Kita cari dulu massa molekul relatif dari etanol, yaitu C2H5OH, sama dengan 2 kali ARC, yaitu 12, ditambah 5 dikali ARH, yaitu 1, ditambah ARO, ditambah ARH. Maka hasilnya adalah 46 gram per mol. Setelah kita ketahui massa molekul relatifnya, sekarang kita cari molnya. Diketahui pada soal 1 gram etanol. Maka rumusnya adalah 1 gram per mR dari etanol, yaitu 46 gram per mol, sama dengan 0,022 mol. Sampai di sini paham? Oke, semoga kalian paham. Nah, maka pembakaran 0,022 mol dia melepaskan atau dibebaskan kalor sebesar 29,7 kJ seperti yang diketahui pada soal. Nah, sekarang kalau pembakaran 1 mol berapa ya entalpi yang dibebaskan? Nah, maka entalpi pembakaran yang dilepaskan pada 0,022 mol tadi yang telah diketahui, kita bagi dengan 0,022 mol. Maka hasilnya adalah minus 1,350 kJ per mol, atau pembakaran 1 mol etanol ini dia melepaskan atau membebaskan kalor sebesar 1.350 kJ per mol. Maka jika setelah demikian kita tahu bahwa pembakaran 1 mol etanol itu melepaskan atau nilai delta Hc-nya sebesar minus 1.350 kJ per mol, kita bisa menulis persamaan termokimianya, yaitu C2H5OH ditambah 3O2 membentuk 2CO2 ditambah 3H2O dengan delta Hc sama dengan minus 1.350 kJ per mol. Inilah persamaan termokimianya reaksi pembakaran etanol yang sesuai dengan konsep, yaitu perubahan entalpi pembakaran adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika pembakaran suatu mol zat pada keadaan standar. Oke. Sekian, terima kasih.